Jadi nggak punya basic untuk nggak ngerti tentang paving block. Belum tahu. Udah ada stok, udah, tapi kan masih basah. Baru 1 hari 2 hari itu dikirim. Kalau masih basah dikirim itu kan masih agak kurang keras. Betul. Kadang kecewanya takutnya gitu. 10 juta 10 juta antara per kurang atau per lebih. bulan. Ya kurang lebih lah, namanya juga naik usaha turun ya. Naik gitu. turun. Assalamualaikum sahabat semuanya. Sekarang saya berada di satu tempat yang insya Allah penuh barokah, Desa Dukuh Mantri, Sidakaton di Kecamatan Tanjung. Saya berada di tempatnya Mas Herman. Beliau adalah sosok muda yang berani mengambil sikap, yaitu pembuatan paving block. Seperti apa, bagaimana cerita beliau sampai kemudian berani mengambil sikap untuk usaha seperti ini, yaitu usaha pembuatan paving block. Katanya paving block ini sudah beredar di mana-mana. Kita lihat ceritanya seperti apa. Mudah-mudahan cerita ini benar-benar menginspirasi. Kita saksikan di channel Pak Denung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Pak Denung. Sekarang saya sedang berada di satu tempat di Desa Dukuh Mantri, Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Tidak jauh kok, dekat. Sekarang saya sudah berada di tempatnya Mas Herman, sosok yang insya Allah menginspirasi kita semuanya karena keberadaan beliau yang berani mengambil sikap, apalagi dengan situasi kondisi yang sekarang ini. Selamat pagi Mas Herman. Selamat pagi Pak. Sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah. Ini barusan tadi Bapak melihat pembuatan paving ini. Ini usaha Herman ini? Iya benar. Sudah berapa lama ini? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sebelum usaha paving apa usahanya? Usaha pertama itu transportasi dump truck dulu. Transportasi dump truck. Maksudnya? Yang bawain pasir, burukan, buat ke perumahan ataupun proyek juga gitu. Untuk proyek juga. Iya. Nah, kok terus dari operasional tadi pasir, semen, Iya. kok jadinya paving ini gimana ceritanya ini? Saya habis transportasi dump truck itu saya mau buka material kecil-kecilan, terutama dari semen, pasir, split kan. Saya berinisiatif lagi. Saya ada punya pasir, semen atau split. Saya lihat di YouTube cara pembuatan paving block manual. Sebentar. Jadi nggak punya basic untuk nggak ngerti tentang paving block? Belum tahu. Saya lihat aja di YouTube. Punya pasir, punya semen, punya HP. Lihat di YouTube. Di YouTube. Cara pembuatan paving block. Iya. Terus saya bikin sendiri itu kok susah. Belum bisa. Terus ada teman saya yang nyari. Ada teman saya yang udah ahli. Udah saya tak panggil. Dia buat, saya juga ikut belajar. Terus nambah lagi karyawan. Terus saya penjualan lewat online juga bisa. Penjualan online? Iya. Ya alhamdulillah semakin lama semakin lancar. Iya. Ya namanya juga berdagang, kadang naik turunnya itu ada lah ya, naik iya. turunnya wajar. Yang penting kita itu sabar dan telaten dalam sabar usaha. Dan telaten Iya. untuk bisa mencapai seperti yang sekarang ini ya, Mas Herman ya.
Nah, terus tentang yang tadi dijual secara online, Iya benar. itu kan juga yang lain-lain juga online. Iya. Terus bagaimana terobosan-terobosannya itu? Untuk dalam hal terobosan online itu kan harus yang unik, atau juga ketebalan atau kekuatan atau kualitas kan juga harus Unik apanya ini? unik dalam hal paving blocknya. Oh, Pemasangannya harus rapi, mhm. terus juga kualitasnya. Kualitas dari paving block Iya. itu. Walaupun manual tapi kan harus sepadan dengan mesin press. Sekarang manual sama pas itu bersaing. Iya, betul. Ini sekarang ini masih manual ya, Masih menggunakan manual. tenaga orang Tenaga ya. orang, iya. Tapi masih manual juga bisa bersaing kan kualitasnya Bisa itu bersaing, ya. Enggak, tadi ada saya dengar uniknya di mana sih? Uniknya itu kayak semacam paving block 3 dimensi. Paving block 3 dimensi. Iya. Jadi kalau dipasang itu seperti 3 dimensi bentuknya. Iya benar. Namanya juga 3 dimensi, 3 warna. 3 warna. Oh, nanti pemirsa, sahabat semua, ini unik ini. Ada paving block 3 dimensi. Kita jarang melihatnya. Ini anak muda yang berani mencoba ini ya. Nanti kita lihat seperti apa paving block yang 3 dimensi bermain dengan warna ya. Mas Herman, Iya. ini kan situasi pandemi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh terhadap ya penjualan ini? Sedikit berpengaruh juga lebih besar sih. Soalnya kebanyakan kalau 3 dimensi itu kan dilihat dari kok harganya segini, padahal nggak tahu maksudnya warnanya harganya segini. Lebih mahal. Lebih mahal. Iya, Beda sama yang biasa. Makanya kadang paling kalau misalkan nanti saya hubungi lagi ya, nunggu uang kumpul. Setelah uang kumpul baru dipastikan bisa membeli. Iya. Ini karena online sehingga orang bisa ngobrol dulu ya, iya. tanpa harus tatap muka. Ini paving ini pengiriman order yang paling jauh kemana ini? Kemana saja ini? Ke daerah Selatri. Selatri itu mana ya? Selatri itu Larangan. Iya. Terus ke daerah Tegal juga ada. Tegal. Iya. Ada sih yang juga yang banyak dari Pekalongan kepengen dikirim. Cuman kan saat ini pandemi Covid. Harus kebanyakan kan di jalan itu takutnya razia masker atau muatan dari mobil kan lebih dari 2 orang kan nggak boleh. Iya, betul. Makanya kebanyakan ngambil sendiri gitu. Yang pesen itu. Pengusaha tapi sadar akan kesehatan dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini, tidak memaksakan kehendak, tidak profit oriented, tidak selalu mencari keuntungan, tapi juga keselamatan, kesehatan dijaga. Patut dicontoh nih sahabat semua, anak muda ini ya. Mas Herman, ini kan ada polusi suara ya. Barangkali ada tetangga yang komplain? Untuk saat ini sih belum ada. Janganlah, mudah-mudahan ya. Janganlah, jangan sampai. Jangan sampai ada yang komplain. Iya. Kalau siang sih masih mungkin agak bisa, tapi kalau misalkan banyak order ini kan nyampe malam kadang. Sampai malam juga. Iya. Nyampe paling telatnya jam 11 lah. Kalau jam 11 atau tengah 11 kan orang banyak kan masih belum ada yang tidur lah. Iya. Nah, ini kita dengar sahabat suara ya. Ini suara pembuatan. Tidak apa-apa, ini unik suaranya ya, khas untuk membuat paving block ini. Mas Herman, iya Pak. Ini kan usaha relatif baru lah ya. Iya Pak. Menurut Mas Herman ini siapa sih orang yang menjadi pendukung, orang yang dikatakan cukup berjasa dalam hidup Mas Herman, siapa ini? Sementara yang paling utama itu kan yang paling dekat atau serumah atau sekasur pastikan istri. Oh iya. Istri, anak dan juga orang tua atau saudara atau teman. Itu yang paling mendukung, itu paling mendukung istri. Paling utama itu istri. Karena memang setiap hari bertemu, berkomunikasi, ngobrol ya dengan situasi kondisi yang ada. Satu hal lagi, ini kan tidak mulus-mulus amat kan situasinya. Kadang ada hambatan.
ya, ada tantangan, hambatan, tantangan yang menurut Mas Herman, waduh ini kok begini, apa itu? Banyakan kalau order apalagi proyek itu pengen kan cepat-cepat, sedangkan barang kan baru sedikit, saya itu bingung mau nggak maksudnya di tempo misalkan 1 minggu gitu. Tapi banyak kan sebelum 1 minggu udah diambil, udah ada stok, udah, tapi kan masih basah, baru 1 hari 2 hari itu dikirim. Kalau masih basah dikirim itu kan masih agak kurang keras. Betul. Kadang kecewanya takutnya gitu. Pas dipasang banyak yang rempel. Nah, namanya kan juga belum kering sih. Iya, nah untuk menghadapi itu gimana itu? Untuk menghadapi seperti itu bisa kita sama-sama dalam usaha, jangan sampai ada yang jatuh. Misalkan yang rempel atau kaca itu berapa biji, nanti tuker yang kering. Iya. Biar sama enak lah dalam berbisnis. Iya. Sampai ada yang dirugikan. Iya. Sahabat, konsumen macam-macam ya. Ada konsumen yang menginginkan barangnya cepat sampai di tempat. Kadang-kadang konsumen tidak memahami situasi kondisi produsen. Mestinya jadilah konsumen yang bijak, yang memahami pengusaha, yang memahami proses produksi yang membutuhkan waktu, sehingga hasil maksimal jelas akan dirasakan betul oleh konsumen dari apa yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan tersebut. Mas Herman, Iya, Pak. Sukses menurutmu sukses itu apa sih? Menurutku itu susah itu banyak sih ya. Tapi menurut pribadi saya, susah itu adalah ketenangan jiwa dan pikiran. Ketenangan jiwa dan pikiran. Iya. Misalkan kita banyak harta apa, tapi ketenangan jiwa dan pikiran kita belum tenang, berarti kan itu belum sukses. Pikiran batin. Nah, itu. Yang penting usaha dapatnya sedikit itu lancar dan tenang, nggak mengecewakan konsumen gitu aja. Iya. Tidak mengecewakan konsumen, tenang lahir dan batin, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya juga bisa konsentrasi penuh ya. Iya. Ini kalau boleh tahu, kalau nggak keberatan, ini omset berapa ini? Kalau omset kurang lebih antaranya 10 juta 10 juta per lebih bulan. Ya kurang lebih lah, namanya juga naik usaha turun, ya. Naik gitu. turun ya per bulan ya. Iya. Karyawan berapa orang? Karyawan itu 3 orang. Karyawan 3 orang. Iya. Kadang saya kalau misalnya banyak order, saya tampil juga bikin. Oh ya harus itu, harus ya. Jangan kemudian owner ya, owner hanya kipas-kipas ya. Pengusaha muda, owner siapapun Anda di seberang sana, jangan malu untuk terjun langsung ikut melakukan proses produksi, karena ikut merasakan juga betapa capeknya secara fisik ya. Tapi ya nanti dibayar juga ya. Iya. Artinya tenaga kita dibayar nggak itu? Ya dibayar. Dibayar kan? Nah ini profesional ini kan. Jangan sampai ini saya yang punya, saya kerja, saya udah nggak usah dibayar. Nggak begitu kan? Jadi tetap ada profesional ya, dibayar tenaga kitanya ya. Iya. Terakhir, pesan-pesan apa untuk sahabat-sahabat channel Pak Denung ini? Untuk pribadi saya, untuk para motivasi yang baru-baru, janganlah malu berjualan atau berbisnis. Sebagaimana sabda Rasulullah, berjuanglah. Kalau masalah rezeki Allah yang menentukan, yang ngasih. Makanya jangan berpikir nanti maksudnya ini laku enggak ya saya buka ini, jangan berpikir segitu. Usaha keras. Usaha keras, telaten gitu aja. Telaten, sabar. Tentang hasil biarlah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Antara kalau namanya pedagang antara rugi dan untung itu tergantung nanti aja. Yang penting kita itu ibaratnya mau bikin rumah itu bikin pondasi aja dulu. Gitu aja pikiran saya. Iya. Kayak gitu. Betul. Sahabat, ternyata anak muda ini bahwa satu, untuk melakukan usaha jangan mudah putus asa. Sabar, telaten, teruslah bekerja dan berusaha. Tentang hasil, sekali lagi tentang hasil, itu bukan urusan kita, tapi urusan yang maha menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan main. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Demikian sahabat semuanya, sahabat channel Pak Denum, mudah-mudahan cerita singkat ini bisa memberikan sedikit inspirasi tapi banyak motivasi untuk sahabat di sana. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.